Jangan lupa komen dan share dan subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Halo, bertemu lagi dengan channel YouTube Tatak Snack. Hari ini Senin 5 Desember 2022. Kita menghadiri undangan dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu dalam rangka pengukuhan Pok Darwis kelompok sadar wisata. Kita berangkat bersama Pak Bayan Jumali, Pak Kasigun, Pak Kaur Puji. Dari rumah tadi kita berangkat jam 7 pagi. Kita singgah sejenak di Simpang Darussaadah untuk minum kopi dan ngudut-ngudut sambil melihat padatnya lalu lintas pagi di Simpang Pondok Pesantren Darussaadah. Pengukuhan dan pembinaan Pok Darwis kelompok sadar wisata se-Kabupaten Lampung Tengah di Gedung Sesat Agung Nuwobala. Ini sangat menarik. Ini narasumbernya Mas Dharma Setiawan, pendiri Payungi Pasar Yosomulyo Pelangi Metro, pasar kuliner yang berdiri tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan konsep wisata kuliner yang omsetnya, pemasukannya alhamdulillah seharusnya bisa kita contoh untuk menghidupkan wisata di kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke teman-teman, nanti pada video-video selanjutnya akan kita tampilkan sesi-sesi sedikit cuplikan sambutan ataupun pidato baik dari Pak Musa Ahmad maupun dari narasumber yang dihadirkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Oke, ini sudah hampir jam 9, kita segera meluncur ke Gedung Sesat Agung Nuwobala. Oke, cekidot teman-teman, sambutan dari Pak Bupati dan beberapa narasumber. Oke. Rekan sekalian, saya sangat bangga dan berbahagia bisa hadir di tengah kita semua dalam rangka pengukuhan Pok Darwis yang ada di kabupaten dan kecamatan yang ada. Saya bangga, saya berbahagia dengan pengukuhan Pok Darwis di daerah Lampung Tengah ini. Mudah-mudahan dengan pengukuhan Pok Darwis yang kita lakukan di kabupaten dan kecamatan yang ada pada hari ini menandakan kebangkitan dunia pariwisata kita yang ada di kabupaten. Oleh karena itu, saya berharap kepada kawan-kawan semua agar kiranya kita bisa menggali seluruh potensi yang ada di kecamatan dan kampung masing-masing. Namun saya menggarisbawahi, Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, adik-adik sekalian, potensi pariwisata yang ada di Kota Lampung Tengah hendaknya juga disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kalau Lampung Tengah kita paksakan daerah wisata kita seperti di Lampung Selatan, di Tanggamus, di Pesawaran tidak akan mungkin, karena di Lampung Tengah tidak ada pantai, tidak ada lautnya, ya. Tapi potensi-potensi yang lain harapan saya berkembang. Dan yang paling mudah kita lakukan di Lampung Tengah ini, bagaimana kita bisa mengembangkan agrowisata kita yang ada di Lampung Tengah. Nah, ini penjelasan dari Pak Bupati. Kita harus mengembangkan agrowisata di Kabupaten Lampung Tengah. Ini seiring dengan sejalan. Kita Kampung Vari Agung, salah satu masyarakat kita, tokoh masyarakat kita, Mas Agus Triawan. Nah, itu Mas Agus Triawan punya 3 hektar kebun jeruk yang sudah kita buat bersama-sama menjadi sebuah agrowisata kebun jeruk yang dinamakan BWPA. Itu petik, makan, timbang, bawa pulang. Ya mungkin agrowisata seperti ini yang perlu kita kembangkan di Kampung Vari Agung kita yang tercinta ini. Oke, kita lanjut lagi ke pidato Pak Bupati selanjutnya. Kenapa? Kita pun lihat di Bali sana itu pariwisatanya hanya turun ke sawah, nanam padi dan sebagainya. Lampung Tengah lebih daripada itu kalau kita mau mengeksplor ini yang ada, ya. Oleh karena itu harapan saya ke depan bagaimana dengan potensi yang ada disesuaikan dengan kondisi yang di Lampung Tengah ini, dengan harapan hadir rekan-rekan semua di kelompok
Darwis Lampung Tengah ini betul-betul mampu mensinergikan antara potensi yang ada di kabupaten. Insya Allah di Lampung Tengah ini, di kabupaten akan senantiasa mensupport langkah-langkah kawan-kawan semua bagaimana kita ke depan bisa mengembangkan pariwisata kita yang ada di Lampung Tengah ini. Lagi 1, 2, 3, seputih Pak Bupati lewat Mas. oh Ajeng salaman kali Pak Bupati riyen. oke Pak Lurah. Nanti Jangan memandang apa yang menjadi objek dan bukan menjadi objek wisata itu dari kacamata kita. Sawah, kalau dipandang dari sisi kita, kalau orang kita diajak main ke sawah, nggak mungkin menarik kan Bapak Ibu? Iya kan? Karena pariwisata itu bukan dari kita untuk kita, bukan segituan. Bukan kita yang membuat, kita yang nikmati. Pariwisata itu bagaimana mendatangkan orang luar untuk berkunjung. Itu. Jadi jangan menganggap pariwisata itu kalau nggak punya gunung, nggak punya pantai, nggak punya embung, nggak ada objek wisata. Tidak, Bapak. Saya yakin melalui kelompok sadar wisata ini sama-sama kita dalami. Definisi dari pariwisata itu adalah semua kegiatan di masyarakat yang ditujukan untuk wisatawan atau pengunjung. Nah, semua kegiatan untuk mewujudkan itu kita ada istilah kita sabta pesona. Apa Bu? Sabta pesona. Nah, sabta itu ada berapa? 7 Sabta nomor piro? itu 7. Jadi dalam unsur sabta pesona kalau di Arab dilihat di depan sana, ada unsur sabta pesona inilah yang bisa menggerakkan. Nah, saya membayangkan bagaimana peran kepala desa itu mau jadi penggerak. Setidaknya Bapak Ibu kan punya uang yang bisa digunakan untuk mengajak anak-anak muda itu. Dikelola Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya, websitenya, TikToknya, bikin cerita. Bagaimana anak-anak muda kemudian menyadari bahwa dia harus mau mempromosikan kampungnya melalui media sosial. Ini gerakan yang tidak gampang. Gerakan yang harus didampingi. Apakah dia bisa desain grafis? Oh, nggak bisa. Pak kepala desa harus mencari orang-orang yang bisa ngajarin desain grafis. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop Corel, ada aplikasi banyak, Excel, ada aplikasi Canva, macam-macam. Nah, bagaimana kesadaran media digital itu benar-benar bisa dikerjakan secara gotong royong? Bagaimana kita belajar ekonomi kreatif? Nah, ini luas banget, 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, subsektor ekonomi kreatif itu ditempatkan yang pertama adalah kuliner. Kalau kita tahu tempat itu bagus, sekali kita foto Pak, datang, minggu depan kira-kira foto lagi nggak? Enggak, oh sudah pernah ke sana. Tapi kalau di tempat itu ada kuliner yang dahsyat, kami ada 50 lebih pedagang kuliner tradisional. Itu kalau kulinernya enak, sambil sepedahan dia datang lagi, dia bisa tengok lagi. Dan mencari 2.000 orang itu kelihatannya sedikit ya. Nanti Pak Suparyono kan tinggal di Pak Tejo ya. Pak Tejo itu pasar Tejo Agung, kalau Pak Yudi itu kan pasar Reso Mulyotlani. Di dekatnya Pak Wakil itu Pak Komando. Ternyata juga nggak jalan. Problemnya bukan karena pemerintah tidak support. Pemerintah itu sudah banyak melakukan kegiatan macam-macam bantuan ini itu banyak sekali. Pemerintah manapun saya kira sudah banyak. Bahkan sekarang Lampung Tengah sedang gencar-gencarnya memperbaiki jalan. Ini keren menurut saya. Kemudian sekarang tantangannya adalah apakah
desa mau jadi penggerak atau tidak? Apakah kepala desa mau melibatkan anak muda atau tidak? Apakah kepala desa sadar terhadap media digital atau tidak? Jika tidak melakukan itu, maka tidak ada yang mengenal kampung Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah nonton dan subscribe. Oh, you're so funny.